kami berada di Kami dari kelas C, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Erlangga Fakultas Budaya. Nama saya Alina Talia. Nama saya Muhammad Rasaul dari Muakwa. Jadi kita di sini mau ngapain? Di sini tadi meneliti naskah ya, sedang meneliti naskah ya. Di trip pertama atau di perjalanan pertama kita itu tadi meneliti naskah di Museum Mangkunegara. Nah, sekarang berada di Museum Radio Pustaka. Nah, tapi sayangnya ini tutup. Makasih. Eropa ini cuma ada baris Bangkok. Oh, ini baris Bangkok ya, Eropa. Oke. Untuk halaman di sini dengan halaman di sini beda. Karena yang buat katalog ini kan bukanya dari sini, dari kiri kan. Nah, sebenarnya ini kan naskah pegon Arab. Jadi bukanya dari kanan. Bukanya dari kanan gitu. Jadi ternyata halamannya itu kebalik gitu. Oh, yang depannya deh. Ini juga perkiraan pertengahan abad ke-19. Jadi sekitar 18 berapa itu. Nah, untuk yang ini kan teks ya, teks. Ini Dongo telah berikan teks. Dongo Sajombono juga teks. Ini keterangan di sini kayak dikompilasikan gitu. Compilation. Jadi enggak dari berbagai buku itu dijadikan satu buku di sini. Oh, jadi kayak dirangkum gitu Iya, modelnya. kompilasi. Kaila, Waning Kaila, Wakes Rapila, Wami Jraila. Ini kan malaikat di dalam Islam. Jibril itu menyertai itu di depan. Warnanya putih, kemudian tunggangannya jaran putih, tone sawaka, dalane wolong leksa nolak bila iku kabeh. Itu kan Malaikat Jibril mengendarai kuda putih, kemudian bermahkota saloko itu perak. Oh, saloko ini perak. Ya. Tandingnya mahkotanya. Dalane wolong leksa. Satu leksa itu kayaknya 100.000 kalau nggak salah. Nanti bisa dikoreksi. Itu apa tentaranya itu? Iya. Balanya. 800.000 tentaranya itu. Yang ada di depan itu ada 800.000 tentara. Menolak bilang kabeh. Menolak kesialanku atau permasalahanku semua. Oh, saben kali maghrib, maksudnya setiap ini setelah habis maghrib gitu. Oh. Bacalah ini. Ini kayak mantra tapi iya, ada doa gitu. Kemudian ada kayak sugesti. Iya. Membaca beberapa bagiannya kayak gini, kertasnya kertas biru kayak gini. Kualitasnya masih bawah. Dari apanya deh? Dari teksturnya kah atau dilihat dari ini apa aliran airnya? Iya, dari kualitasnya dia dilihat dari ini ya. Teksturnya. Iya, teksturnya kemudian bahannya gitu. Ini enggak ada. Iya, ada watermarknya, cuma ada garis bantunya saja. Garis bantu sama aliran. Nah, sekarang teman-teman semakin tahu kan apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita mau menelaah naskah. Setelah wawancara, kami dipersilahkan untuk melihat-lihat isi dari Museum Mangkunagaran itu sendiri. Mulai dari naskah-naskah lain, juga alat-alat untuk menulis naskah itu. Pada saat pandemi seperti ini, Museum Mangkunagaran hanya menyediakan untuk perpustakaannya saja, tapi tetap menarik loh. Kami jadi lebih mengenal soal pernaskahan. Jadi sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Alina Saleh Rohmah dari Universitas Erlangga, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya perwakilan dari kelas C. Di sini akan menjelaskan beberapa poin dari hasil pengamatan kami mengenai naskah-naskah pegon atau naskah-naskah bertulisan Arab. Kemarin saya mendapati naskah yang berjudul Primbon lan Pranatan Agami Islam. Naskah ini dikhususkan membahas tentang syariat dan kaidah-kaidah mengenai Islam. Di naskah ini sendiri memuat 4 teks. Salah satunya yang kami ambil berjudul Dungo Tulak Bilahi Tuin Sasakit. Khusus untuk naskah ini membahas tentang ilmu-ilmu atau doa atau bisa disebut sebagai mantra untuk menolak bala. Jadi semisal kalau ada seseorang yang dia kerasukan atau mungkin dia mengalami sakit, sebelum melalui prosedur medis, biasanya para santri akan membacakan doa-doa yang terdapat di naskah ini. Dalam pencarian naskah ini, langkah pertama yaitu dengan mencari kode naskah pada katalog atau indeks. Kode naskah khusus untuk Dungo Tulak Bilahi Tuin Sasakit ini kodenya adalah MN S86. MN ini sendiri merupakan kode yang dijelaskan yaitu Mangkunegaran B2 A257 SMP 1933. Dan langkah kedua yaitu dengan mencocokkan dengan buku bendel. Jadi setelah itu kita pergi ke halaman depannya untuk mencari kecocokannya dengan naskah. Apakah naskah yang kita cari ini benar atau tidak. Nah, dari naskah di situ nanti kita akan mendapatkan penulis atau pemrakarsanya. Pemrakarsa dari naskah Primbon ini dia bernama Ahmad Ngali Abu. Ahmad Ngali Abu sendiri ini masih diperkirakan sebagai pemrakarsanya, belum sebagai penulis aslinya, karena kemarin dari penjelasannya bahwa keraton itu meminta kepada Ahmad Ngali Abu untuk semacam dimintai kayak isi doa-doanya itu apa aja. Nah, kemudian penyusunnya sendiri ini bernama Karang SA. Karang SA sendiri ini yang mengompilasikan doa-doa atau mantra tadi ini menjadi satu antologi atau satu buku. Kemudian setelah itu naskah ini disalin di Surakarta dan diperkirakan disalin pada sekitar awal pertengahan abad ke-19, jadi sekitar tahun 1800-an. Kalau dikira-kira mungkin umurnya sekarang sudah lebih dari 200 tahun ya. Hebat sekali. Lalu jumlah halaman dari naskah ini keseluruhannya itu sekitar 180 halaman. Untuk ukuran kertasnya sendiri panjang kali lebarnya adalah 18,3 kali 15,3 cm. Nah, setelah itu juga didapat bahwa bahan naskah ini menggunakan kertas Eropa. Tapi kertas Eropa sendiri ini punya standar kualitas yang berbeda-beda. Naskah ini sayangnya menggunakan bahan naskah kertas Eropa dengan kualitas yang terbilang rendah. Jadi kemarin tuh saya lihat ada beberapa bagian naskah yang dia sudah bolong atau mungkin kerowak lah gitu istilahnya. Untuk pengguna naskah sendiri karena isinya adalah merupakan doa-doa. Nah, doa-doa ini umumnya diturunkan dari kiai, kemudian diwariskan kepada santri-santri yang ingin mempelajari lebih dalam tentang ajaran agama seperti itu. Tapi sebenarnya naskah ini bisa digunakan untuk kalangan yang lebih umum. Maksudnya siapapun bisa membaca isi doa-doanya seperti itu. Ya, kali ini saya akan menjelaskan isi naskah yang berjudul Primbon lan Pranatan Agami Islam. Nah, naskah ini sendiri adalah seperti yang dikatakan oleh saudara Alina tadi, bahwa naskah ini adalah sebenarnya kumpulan atau antologi dari berbagai sumber. Jadi di naskah ini menerangkan tentang seluk-beluk apa yang ada di agama Islam sendiri, mulai dari syariat, hakikat, syariat Islam,
dan juga adanya pengajaran doa-doa yang bisa diamalkan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari ya tentunya. Nah, untuk bahan atau fisik dari antologi naskah itu sendiri, antologi naskah itu sendiri, yaitu di kertas tersebut tidak ada watermark ya. Lalu kertasnya terbuat dari kertas Eropa, jadi bukan dari kayak deluang atau kertas dari berbahan lontar atau kulit, bukan. Ini kertasnya sepertinya impor, yaitu kertas Eropa. Cuma yang sudah dibilang oleh saudara Alina tadi, kalau jenisnya ini yaitu terbilang rendah. Karena apa? Dalam kertas tersebut bisa dilihat fisiknya itu sangat rapuh dan juga mudah sobek. Hanya garis bantu di dalam kertas tersebut yaitu memiliki 2 garis bantu secara vertikal dan horizontal. Untuk garis yang secara vertikal itu terlihatnya samar, jadi bentuknya itu seperti kalau Anda tahu yaitu menulis di kertas tetapi menggunakan pulpen yang tidak ada tintanya ya, jadi itu kayak ditekan gitu. Untuk yang horizontal sendiri itu ada garisnya samar tetapi sedikit jelas, itu disebutnya garis air, orangnya sendiri bilang garis air itu. Lalu ada lagi sampul atau cover dari kumpulan naskah tadi menggunakan kulit sapi yang sudah dikeringkan tentunya itu ya. Lalu jenisnya termasuk naskah turunan karena dari beberapa naskah yang sudah dikumpulkan atau dari berbagai sumber yang dikumpulkan, rata-rata kebanyakan itu dari kiai-kiai yang menurunkan ilmunya atau naskahnya itu secara lisan kepada santri-santrinya yang kemudian dikumpulkan dan dibukukan di dalam naskah primbon lan pranatan agami Islam ya, seperti itu. Di naskah ini juga dijelaskan tentang akidah dan fikih secara umum serta yaitu tadi doa-doa yang bisa diamalkan. Nah, ada yang sedikit unik yaitu adanya mantra yang disampaikan oleh Sunan Muria atau Susuhunan Muria Podo. Nah, itu yang dijelaskan oleh orangnya bahwa Susuhunan Muria Podo adalah Sunan Muria. Nah, Sunan Muria. Nah, mantra ini memiliki kesamaan dengan Kidung Rumekso ing wengi milik Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said. Kesamaannya di sini di mana? Yaitu di dalam mantra ini, kedua mantra ini adalah tentang permohonan atau meminta, manusia tersebut meminta untuk dilindungi. Dalam artian dilindungi itu kayak memohon pertolongan gitu. Dan di mantra tersebut secara tidak langsung juga memberikan sugesti agar orang tersebut tidak takut untuk menghadapi apapun. Cuma di sini bedanya, untuk di Sunan Kalijaga dia lebih menyebutkan keistimewaan dari orang-orang yang dinilai memiliki syafaat atau kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya penyebutan nabi-nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, lalu orang istimewanya Siti Aisyah, Siti Fatimah, Abu Bakar, jadi seperti itu. Sedangkan untuk yang mantra Sunan Muria itu dia lebih spesifik menjelaskan tentang malaikat. Jadi yang diharapkan yaitu penjagaan dari malaikat Jibril, Israfil, jadi seperti itu. Dan juga untuk pengamalan mantranya sendiri juga sedikit berbeda, yaitu bedanya di Sunan Muria, di mantra Sunan Muria ini tadi mantranya itu dirapalkan di saat maghrib, waktu maghrib, setelah maghrib gitu. Sedangkan untuk Sunan Kalijaga sendiri atau Kidung Rumekso ing wengi itu, agar mantranya bekerja itu harus puasa mutih selama 40 hari dan dibacakan di depan rumah atau di halaman rumah. Sekian dan terima kasih.